Selamat pagi, Shalom. Haleluya. Senang sekali bisa kembali lagi di Battle Kings ini. Saya lupa terakhir itu kapan ya, mungkin tahun lalu sih 2024. Tapi hari ini saya melihat banyak perubahan di Battle Kings ini ya. Selain jemaat tambah banyak ya, ada LED baru. Di bawah tadi saya lewat lantai 14 tuh, wih ada mainan baru ya. Jadi boleh nih kayaknya gak perlu lagi ke playground yang punya anak kecil ya, bisa main di bawah. Jadi bersyukur kita bisa ketemu lagi dan saya hari ini mau bawakan satu tema mingguan. Tema mingguannya adalah menghormati Tuhan dan menghormati sesama. Tetapi saya mau kasih judul firman Tuhan saya, boleh dikeluarkan slide-nya. Ini judulnya, menghormati Tuhan sumber segala berkat. Siapa yang mau dengar firman ini? Amin. Menghormati Tuhan ternyata sumber segala berkat. Bukan kerja keras, bukan kerja pintar, ya. Bukan kerja apalagi ya. Kerja gak pernah berdoa, percuma juga. Tetapi menghormati Tuhan sumber segala berkat. Nanti kita akan belajar dari Mazmur pasal 112. Nah tapi sebelum masuk ke firman Tuhan, saya mau buka sama satu cerita dari sebuah reality show yang saya pernah lihat. Nama reality show-nya itu Undercover Boss ya. Mungkin saudara pernah lihat, Undercover Boss ini adalah satu reality show yang dimana bosnya biasanya owner. Kalau nggak owner tuh biasanya dia C-level atau CEO, COO, direktur sesuatu gitu ya. Lalu dia nyamar jadi orang biasa, jadi karyawan biasa atau jadi orang yang mau ngelamar kerja ke salah satu cabang di mana perusahaan itu dia kerja atau dia miliki. Nah seringkali di dalam serial Undercover Boss itu seorang yang baru datang sebagai karyawan baru atau ngelamar kerja ada oknum-oknum ya, oknum-oknum di perusahaan itu yang suka melecehkan atau menganggap remeh lah. Dimaki-maki, kan namanya juga baru kerja ya. Walaupun dia bos kan kadang dia gak bisa kerjain hal-hal teknis dasar. Ya misalkan dia bos sepatu, dia tahu cara branding sepatu tapi belum tentu tahu cara jahit sepatu kan. Pasti dia salah-salah, ya itu dimarahin, dia ada yang bentak-bentak, ya dia diem aja karena dia lagi nyamar kan. Tapi seringkali di setiap episode itu ada satu orang yang baik. Yang mau menganggap orang baru ini atau karyawan baru ini sebagai temannya. Sehingga diajarin, kalau nggak bisa dengan sabar diajarin lagi. Terus diperlakukan dengan respect, dengan hormat. Bisa ditebak nggak endingnya gimana episode itu? Setiap karyawan yang baik, terus semua orang dianggap sama, dihormati, biasanya dia naik pangkat di akhir episodenya. Jadi tiba-tiba dia jadi kepala cabang, tiba-tiba dia jadi apa gitu, jadi manajer. Karena dia menganggap semua orang sama, menghormati semua orang. Nah, tetapi biasanya ketika Undercover Boss ini muncul gitu, bahwa saya adalah ini. Wah, yang tadinya bentak-bentak tuh ya kaget semua. Wah udah pada pusing tuh takut dipecat gitu ya. Tetapi yang lain akan lebih melihat, oh iya ketika dia adalah bosnya semuanya hormat dan tidak ada yang gak hormat. Nah ini menyatakan juga gini, kadang kita tuh bisa hormat sama seseorang kalau kita mengetahui atau mengenal statusnya. Seringkali kayak gini, kalau orang datang misalkannya ke ibadah sebagai perwakilan pemerintah, misalkan dia adalah wali kota, datang nih pakai pengawalan gitu datang. Kita tahu dia wali kota kan, pasti kita hormat. Tapi mungkin kalau kita nggak hafal muka wali kota kita yang baru, ketemu di papasan di mall, dia lagi nggak pakai pengawalan, kita juga lupa dia siapa kan. Mungkin kalau dia nabrak mobil kita maki-maki juga. Kalau kita orangnya memang nggak biasa hormat kepada semua orang. Nah penghormatan kita sama Tuhan pun seperti itu. Kadang kita nggak bisa menghormati Tuhan dengan benar kalau kita nggak benar-benar kenal dia. Kenapa banyak orang ketika Yesus yang adalah Tuhan turun sebagai manusia, kenapa banyak yang meludahi dia? Kenapa banyak yang mencemooh dia? Kenapa waktu Yesus banyak lakukan mujizat, dituduh kamu pakai kuasa setan mana lakukan mujizat? Karena orang gak kenal dia. Tetapi para murid yang kenal dia, kepada Yesus dia memanggil Rabi. Kepada Yesus dia memanggil guru yang baik. Kepada Yesus dia memanggil Tuhanku. Jadi pengenalan kita akan Tuhan akan mempengaruhi penghormatan kita sama Tuhan. Nah ada ayat yang menarik di dalam Mazmur 112. Ayat yang pertama dia bilang gini.
Terjemahan Indonesia, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Boleh ditampilkan tadi, haleluya, berbahagialah orang yang apa? Takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Kata takut di sini, di terjemahan bahasa Inggrisnya banyak memang Alkitab bahasa Inggris itu terjemahkan fear, takut juga. Tetapi saya menemukan satu terjemahan yang menarik di dalam bahasa Melayu. Nah bahasa Melayu itu terjemahkannya begini. Pujilah Tuhan, berbahagialah orang yang menghormati Tuhan, yang suka menaati perintahnya. Saya rasa dari terjemahan ini lebih cocok kepada apa yang mau dimaksudkan dengan kata takut akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan itu bukan takut untuk penghukuman, karena kita gak akan dihukum lagi kan. Karena kita sudah dilepaskan dari segala penghukuman. Takut itu bukan karena kita pengen dapat pahala atau sesuatu, bukan. Tetapi kata takut itu adalah kata hormat kita sama Tuhan. Ketika kita menghormati Tuhan, kita akan taat sama Tuhan. Makanya dikatakan pujilah Tuhan, berbahagialah orang yang menghormati Tuhan, yang suka mentaati perintahnya. Next slide. Makanya saya simpulkan di sini. Orang yang takut akan Tuhan itu akan sangat suka kepada segala perintahnya. Katakan amin. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hormat sama Tuhan. Nah kalau dia udah hormat pasti taat. Itu satu paket, gak bisa dirubah. Kalau Anda hormat sama atasan Anda, walaupun atasan Anda lagi gak ada, Anda akan kerjakan tugas Anda karena Anda menghormati beliau. Begitu juga dengan Tuhan, ketika kita hormat sama Tuhan, kita gak akan hidup di dalam dosa karena kita menghormati Tuhan yang kita kenal, yang kita sembah, yang sudah menyelamatkan hidup kita. Nah tetapi yang menarik itu tadi kenapa hormat akan Tuhan saya bilang sumber segala berkat. Karena di sini ada kata berbahagialah. Siapa yang mengatakan bahagia itu berkat? Ada? Kekayaan itu bonus, kesehatan bonus. Percuma kalau kaya dan sehat tapi gak bahagia kan? Tetapi di sini katanya lebih powerful daripada kaya dan sehat. Tapi berbahagialah orang yang hormat atau takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ada pertanyaan gini, kalau gitu next slide, kenapa orang yang hormat sama Tuhan hidupnya akan berbahagia? Mengapa ditulis berbahagialah orang yang hidup hormat akan Tuhan? Sedikitnya saya temukan 4 kebenaran dari Mazmur pasal 112 ini, saudara-saudara. Yang pertama, kita lihat ya, ayat kedua. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Anak cucunya perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Coba balik ke slide-nya, terjemahan bahasa Melayunya. Anak-anak orang yang baik akan berkuasa di negeri ini, keturunannya akan diberkati. Jadi anak-anak kita akan berkuasa. Siapa yang pengen punya anak lebih miskin dari kita waktu kita hidup? Ada gak? Ada gak orang tua yang mikir, saya kan orang kaya nomor 10 di Indonesia gitu ya. Kalau anak saya nanti harusnya nomor 100 juga gak apa-apa deh. Gak ada orang tua yang begitu. Orang tua yang biasa-biasa pengen anaknya lebih dari dia. Orang tua yang dulunya mungkin gak bisa sekolah sampai kuliah, dia pengen anaknya bisa kuliah. Orang tua yang sekolahnya mungkin udah bisa S1, dia pengen anaknya S2. Betul atau betul? Kadang kita pengen meninggalkan banyak hal, banyak warisan untuk anak kita. Tetapi begini Bapak Ibu, uang itu bisa habis. Bahkan perusahaan yang kita tinggalkan dengan sistem yang terbaik sekalipun juga bisa bangkrut. Kalau anak kita tidak bisa menjalankannya. Jadi belum tentu ketika kita mewariskan perusahaan, mewariskan uang, mewariskan segala harta kita, anak kita akan berkuasa di bumi, belum tentu juga. Tetapi ketika kita mewariskan hidup yang hormat sama Tuhan, mengikuti firman Tuhan, ketika orang tua meneladankan bahwa takut akan Tuhan itu penting dalam hidupnya, anak-anak akan hidup perkasa di bumi. Kenapa? Karena anak-anak akan melihat, oh orang tua saya mementingkan Tuhan daripada cari uang. Oh orang tua saya mementingkan berdoa daripada sekedar bekerja. Oh, orang tua saya bekerja sungguh-sungguh tapi masih mau ikut persekutuan. Itu akan dilihat. Nah saya sedihnya ketika
melayani anak muda, sekarang remaja atau youth gitu ya. Banyak orang justru melarang anaknya ikut ibadah youth. Karena apa? Boleh tebak ya? Karena apa? Boleh ada yang mau kasih tebakan? Karena apa orang tua melarang anaknya ikut ibadah youth? Ada les, bayangin. Ada hari Senin sampai Jumat, ibadah youth cuma hari Sabtu, seminggu sekali. Anaknya waktu ibadah youth disuruh les. Karena menurut orang tua lebih penting nilainya. Kadang mereka gak ibadah minggu juga, kenapa? Karena mau ujian hari Senin katanya. Harus belajar di rumah. Saya berpikir, bukankah anak sebelum ujian harusnya berdoa kepada Tuhan? Jadi kalau orang tua mengajarkan, kamu gak usah gereja deh, kamu gak usah gereja dulu, kamu ujian aja, fokus dulu, kamu belajar dulu, kamu les dulu. Apakah anak ini akan besar, hidup takut akan Tuhan? Tidak, dia akan besar begini. Saya orang pintar, saya orang hebat, saya anak orang mampu, saya sekolahnya bagus, saya bisa mengatasi segala sesuatu. Tetapi ketika hidup dia ada masalah, kemana dia mau lari? Hancur hidupnya, tidak akan berkuasa. Tetapi ketika orang tua menanamkan nilai, kamu harus hidup takut akan Tuhan, pentingkan ibadah, belajar harus pintar, tapi doa jangan lupa. Belajar boleh, les boleh, tapi jangan lupa ibadah seminggu sekali. Jangan lupa ikut ibadah persekutuan, cari teman-teman di gereja. Kalau orang tua meneladankan itu dan mengajarkan, saya yakin keturunan kita yang berikutnya akan perkasa di bumi. Amin. Akan lebih dahsyat dari kita. Saya punya anak umurnya 4 tahun. Saya pilih sekolah dari sekarang. Saya pilih sekolah yang gak mahal yang saya bisa bayar. Tapi minimal bahasa Inggris. Kenapa? Karena saya punya cita-cita, saya gak pernah ngerasain sekolah di luar negeri. Tapi saya pengen anak saya sekolah di luar negeri. Itu satu, secara pendidikan. Tetapi yang lebih saya takutkan apa? Saya melihat banyak anak hamba Tuhan itu benci sama Tuhan, bahkan benci sama gereja. Nah ini yang bikin saya takut sebenarnya. Saya gak pengen anak saya tumbuh sebagai anak hamba Tuhan yang gak suka ke gereja dan gak suka sama Tuhan. Makanya sejak dini saya kasih tahu dia bahwa kita ini harus ibadah. Kenapa harus ibadah? Kenapa harus doa malam? Kenapa harus baca Alkitab? Dia suka tanya kadang, baca Alkitab buat apa sih? Ya buat tahu Yesus pengennya apa dalam hidup kita. Kadang dia belum ngerti tapi bacain aja. Saya akhirnya ketemu satu ide kreatif Bapak Ibu. Saya baca Alkitab sama anak saya sambil nyalain HP, direkam. Anak saya seneng kalau direkam gitu. Jadi dia setiap malam sekarang ngajakin baca Alkitab. Tapi pengennya direkam. Ya gak apa-apa sih, yang penting dia mau baca kan. Jadi dia nanti direkam terus dia ngomong sendiri gitu. Halo, aku mau mulai baca Alkitab. Terus baca, terus nanti dia bilang, halo aku udah selesai. Terus aku bilang, saya bilang ya, Nate hari ini gak usah direkam ya. Handphone papi udah penuh memorinya. Gak mau, kalau gak direkam aku gak mau baca. Ya udah deh direkam. Tapi dia baca Alkitab, bener. Rekaman itu kan saya tonton lagi gitu ya. 4-5 menit itu dia beneran dengerin aja. Diceritain bahasa Alkitab, bahasa Inggris Alkitabnya saya terjemahin Indonesia, bacainnya Inggris, terjemahin lagi. Jadi bukan hanya pendidikan yang kita siapkan. Saya nyiapkan warisan, nyiapkan juga. Tapi iman itu penting diwariskan. Keteladanan itu penting diwariskan. Dan itu yang kita perlu lakukan. Ketika kita hormat sama Tuhan, kenapa keturunan kita akan berkuasa di dunia? Kenapa keturunan kita akan diberkati? Karena dia akan melihat hidup kita takut akan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita akan berbahagia kalau kita hormat sama Tuhan? Nah ini, karena kita akan hidup penuh dengan belas kasihan. Di ayat yang kelima kita baca dulu ayat yang kelima, Mazmur 112 bilang gini, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Sampai situ paham ya, jadi orangnya suka minjemin duit, suka nolong orang lain. Kalau ada orang susah dikit tuh nggak tahan rasanya, dia pengen tolong, pengen bantu. Penuh dengan belas kasihan. Tetapi yang koma ini yang penting juga, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Artinya untuk hidup diri sendirinya secukupnya. Nggak perlu berlebih-lebih, sehingga apa? Sehingga dia punya uang untuk bantu orang. Kadang orang kalau hidup untuk diri sendirinya semaksimalnya bukan sewajarnya, duitnya habis. Saya pengen beli baju sebagus mungkin. Saya pengen beli barang semewah mungkin. Pasti habis. Walaupun ada belas kasih udah gak ada berkatnya. Tetapi orang yang
hormat sama Tuhan. Yang kedua, kenapa dia akan berbahagia? Karena hidupnya penuh dengan belas kasihan. Dia hidup tidak bagi dirinya sendiri, tetapi mendahulukan kepentingan orang lain. Kenapa orang yang mendahulukan kepentingan orang lain lebih berbahagia? Saya pernah ketemu sama orang yang kaya. Saya bersyukur dia bisa jadi orang kaya. Karena dulunya saya lihat ya biasa-biasa, tapi dia sekarang udah diberkati Tuhan gitu ya. Punya toko, punya hal-hal yang baik lah dalam hidupnya. Keluarganya, rumahnya bagus, keluarganya diberkatin, mobilnya bagus. Lalu dia bilang gini sama saya, kalau ketemu tuh ya, ada info-info misalkan, ada apa sih yang lagi rame sekarang, bisnis apa? Ini yuk kita kerjain yuk bareng-bareng. Terus saya tanya, emang lu kurang sibuk apa? Udah sibuk, udah sukses, mau tambah lagi kerjaan. Terus dia cuman bilang gini, aduh gue belum bisa beli Lamborghini katanya. Jadi gue pengen tambah lagi kerjaan. Padahal dia udah punya mobil bagus. Maksudnya mobil yang dia pakai kerja sama mobil yang dia pakai weekend tuh beda gitu. Mobil yang dia pakai weekend udah mobil yang bagus lah, mobil sport. Tapi dia pengen lebih lagi. Terus saya merasa, aduh kasihan juga ya ini orang. Karena dia gak merasa cukup, gak merasa enough dengan apa yang dia punya. Tapi dia pengen lebih. Sehingga apa? Sehingga dia pusing sendiri. Saya rasa dia mau liburan tinggal pergi. Dia mau apa tinggal beli. Tapi dia hidupnya kayak apalagi ya, cuan dari mana lagi ya. Ayo kita kerjain lagi, ayo kita bikin kang tahu apa lagi, ayo kita kerja apa lagi. Selalu pikirannya begitu. Nah masalahnya tujuannya yang salah. Kalau kita berpikir seperti itu agar kita bisa banyak lebih menyumbang, lebih donasi, gak ada salahnya sih. Tapi dia tujuannya adalah untuk dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 3 sampai 4 bilang gini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Katakan amin. Kalau kita hidup mementingkan kepentingan orang lain, percayalah hidup kita akan lebih bahagia daripada orang yang nimbun kekayaan. Kalau belum pernah cobain. Paling hal simpel adalah melayani Tuhan. Saya lihat banyak yang bajunya seragam nih, putih-putih ya, putih-putih di belakang. Udah pelayan Tuhan kan. Ingat gak sih rasanya melayani dan pelayanan kita tuh bikin orang tuh diberkati. Rasanya lebih happy kan daripada dapat berkat sebesar apapun. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita melayani sesama dan sesama kita itu merasa diberkati dengan pelayanan kita, hanya kita mungkin salaman, kasih senyuman, atau mungkin kita ingat pertama kali ngajak mereka ke SMK, lalu kita dari ngajak SMK tiba-tiba orangnya dibaptis. Terus pas kita ngelihat orang itu dibaptis, sukacitanya tuh luar biasa. Nah itulah kebahagiaan kita. Ketika kita hidup penuh dengan belas kasihan, hidup sewajarnya untuk diri sendiri, tapi dengan kelimpahan yang kita punya, dengan berkat yang kita punya, kita pikirkan untuk orang lain. Kita bantu orang lain. Yang ketiga, ini mirip tetapi ini lebih dahsyat lagi, dia lebih murah hati. Nah ayat 9, kita baca bahasa Indonesianya, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikan tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi di dalam kemuliaan. Firman Tuhan di dalam terjemahan yang lain bilang gini, dia memberikan sedekah kepada orang miskin, dia selalu murah hati, dia akan berkuasa dan dihormati orang. Orang yang hidupnya murah hati itu karena dia pernah merasakan kemurahan dari Tuhan. Satu prinsip yang tidak boleh kita lupakan adalah kita tidak bisa memberikan apa yang tidak kita punya. Itu prinsip filsafat tuh. Bisa gak kita kasih uang kalau gak punya uang? Gak bisa. Bisa gak kita kasih waktu kalau waktu kita udah habis? Gak bisa. Bisa gak kita kasih kemurahan hati kalau kita belum pernah merasakan kemurahan dari Tuhan? Gak bisa juga. Bisa gak kita melakukan belas kasihan kalau kita belum pernah mengalami kasih karunia Tuhan? Gak bisa. Tetapi justru karena hari ini saya dan saudara sudah menerima kasih karunia dari Tuhan. Telah menerima kemurahan Tuhan yang mengampuni segala dosa kita. Sehingga hidup kita bisa murah hati dan berbelas kasih sama orang lain. Jadi orang yang
Hormat sama Tuhan, orang yang takut akan Tuhan di dalam Mazmur 112 dinyatakan adalah orang yang hidupnya sering bagi sedekah kepada orang yang tidak mampu. Matius pasal 25 Yesus pernah ngomong gini, apapun yang engkau lakukan bagi saudaramu yang paling hina, engkau melakukannya untuk siapa? Untuk aku, untuk Tuhan. Jadi artinya ketika kita menolong orang miskin, ketika kita membantu orang miskin, kita lakukan itu bukan untuk mereka saja, tetapi untuk Tuhan. Sebab Tuhan menyukai pemberian kita membantu orang-orang yang berkekurangan. Saya mau tanya gini ya, kalau kita masalah hormat, lebih mudah mana? Hormat sama bos atau hormat sama orang yang di bawah kita? Hormat sama bos ya, atau hormat sama tukang parkir? Hormat sama pemimpin kita, sama pejabat, atau hormat sama office boy yang bersih-bersihin meja makan, WC. Hormat sama orang yang ngasih kita gaji atau ngasih kita cuan sama ART kita. Tetapi di sini kalau kita lihat di 1 Petrus 2 ayat 16-17. Kalau kita adalah hamba Allah, hiduplah sebagai hamba Allah. Lalu dikatakan begini, hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Lihat, hormati semua orang. Hormati semua orang itu berarti yang atas, yang sama, yang bawah, semuanya. Bahkan di sini ada highlight tentang raja. Bukannya raja ya udah pasti dihormati Kak. Tadi kan gampang ya hormatin orang di atas. Tunggu dulu. Di zaman itu mungkin orang Kristen pada zaman itu tidak memiliki raja yang melindungi, mengayomi orang Kristen seperti sekarang. Kita bersyukur di negara Indonesia kita beragama diizinkan. Bergereja diizinkan. Beribadah diizinkan. Zaman dulu kan enggak. Raja cenderung mempersulit. Raja yang bukan orang percaya pasti mempersulit kegerakan orang-orang Kristen. Bahkan memeras dengan pajak yang sangat tinggi. Tapi Petrus mengatakan hormati semua orang termasuk raja yang mungkin memeras hidup mereka. Tetapi kita tahu di sini intinya gini. Ketika kita hidup hormat sama Tuhan, pasti kita juga hormat sama sesama manusia. Apapun level hidupnya, siapapun dia. Baik itu musuh, pemimpin, orang bawahan maupun lawan, kita hormat semua. Bahkan kalau kita lihat di sini ada satu ayat yang saya mau highlight juga adalah Efesus 6 ayat 1-3. Yaitu menghormati orang tua. Bagi orang-orang Tionghoa yang saya masih lihat ada hiasannya di sini ya. Sudah Imlek kita kemarin. Imlek itu bagi orang Tionghoa adalah satu perayaan untuk masuk musim semi. Tetapi yang saya ingat dari kecil, waktu Imlek itu adalah waktunya kita menghormati orang yang lebih tua. Bahkan di dalam kepercayaan yang lama belum orang Kristen itu menghormati bahkan sampai orang yang udah gak ada. Karena di fotonya dikasih dupa, didoain. Walaupun saya tahu itu bukan sesuai dengan kekristenan. Tetapi yang sesuai dengan kekristenan adalah menghormati orang tuanya. Tidak ada yang melarang itu. Kekristenan bahkan mengajarkan hormati ayahmu dan ibumu di dalam Tuhan. Itu adalah suatu perintah yang penting. Seperti nyata dari janji ini supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Hormat semua orang. Tadi raja penting, presiden kalau kita sekarang. Oke lah kita sekarang hormat sama presiden. Gak ada kan yang suka ngebully Prabowo di media sosial, ya jangan ya, itu presiden kita. Ya sejelek apapun keputusan dia kita dukung, kita support, kita doakan. Agar keputusan yang dia putuskan keputusan yang baik. Tetapi di sini yang penting juga hormati orang tua. Kenapa? Karena dikatakan akan berbahagia. Sama kayak Mazmur 112. Orang yang hidup takut akan Tuhan, yang hormat sama Tuhan akan berbahagia. Orang yang hormat sama orang tuanya akan berbahagia. Ya kunci bahagia itu hormat. Karena kenapa kita sulit hormat sama orang tua? Karena kemungkinan orang tua adalah orang terdekat yang paling sering menyakiti kita. Tetapi di sini firman Tuhan adalah kebenaran. Kalau kita gak hormat sama orang tua kita, jangan harap kita berbahagia di dunia ini. Nah makanya ketika kita merayakan Imlek bagi yang merayakan, pasti kan datang ya ke rumah orang yang lebih senior, ke rumah orang tua. Kita yang datang ke rumah orang tua kita, bukan orang tua kita suruh datang ke rumah kita. Walaupun rumah kita sekarang mungkin lebih bagus, lebih besar. Kita nggak nyuruh orang tua kita datang. Tapi kita yang datang. Kita kyonghi gitu istilahnya. Kita salam, kita sujud. Tadi didoain, diberkatin. Itu adalah satu culture yang baik yang sesuai dengan kekristenan. Dan kita yang bukan merayakan Imlek pun harus melakukan ini. Kenapa? Karena ini firman Tuhan.
dalam hukum Taurat tertulis, di dalam perjanjian baru tertulis. Artinya hormat kepada semua orang termasuk kepada orang tua kita. Nah, apa hubungannya murah hati sama hormat? Lihat, kalau kita nggak menghormati orang lain, kita bisa murah hati. Tapi murah hatinya kita itu palsu atau fiktif atau mencari pujian seperti orang Farisi. Ingat Yesus pernah ngomong kan, orang Farisi itu kalau nolong orang pengen dapat pujian. Dan pahalanya sudah dapat dari pujian itu. Tetapi Tuhan Yesus ajarkan kalau kita nolong orang, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Artinya kalau nolong orang diem-diem aja. Kenapa kita mau nolong orang diem-diem aja? Kalau kita gak hormat sama orang itu, gak mengasihi mereka, kita gak akan tolong. Artinya ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita akan menghormati setiap manusia, bahkan manusia yang miskin sekalipun. Dan kita ketika memberi bantuan tanpa pamrih, tidak ingin konten, tidak ingin apapun. Kita pure memberikan untuk menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Katakan amin. Makanya penting buat kita semua untuk terus ada di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Sebagai individu, orang Kristen dan sebagai gereja. Ketika gereja berbagi dengan lingkungan di sekitarnya, lingkungan sekitar akan melihat bahwa kita penuh dengan kasih kemurahan hati. Itulah hidup orang percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang terakhir. Ketika kita udah dapatkan ya, 1, 2, 3 kebahagiaan. Kenapa kalau kita hormat sama Tuhan kita akan hidup berbahagia? Karena yang terakhir kita pun akan dihormati. Kalau kita hormat sama Tuhan, endingnya kita akan dihormati sama manusia lain. Kenapa? Di ayat 9 tadi, dia memberikan sedekah kepada orang miskin, dia selalu murah hati, dia akan berkuasa dan dihormati orang. Katakan amin. Orang itu butuh penghormatan. Itu adalah salah satu kebutuhan hidup. Ya teorinya Maslow kan bahwa butuh sandang pangan papan. Tapi di level 4 ada aktualisasi diri. Jadi setiap orang itu sebenarnya menantikan atau mencari penghormatan dari orang-orang di sekitarnya. Nah sayangnya seringkali kita mencari penghormatan dengan cara yang salah. Caranya gimana? Bagi-bagi uang misalkan. Dengan gelar kita. Jadi kalau tulis nama ya, gelarnya gak ditulis dia marah. Saya tuh paling jarang nulis nama pakai gelar. Karena gelar itu ya saya pikir kalau saya jadi dosen baru saya keluarin deh. Tapi kalau enggak saya ya udah nggak mau tunjukin juga nggak apa-apa. Kalau orang nggak tahu gelar saya juga nggak apa-apa. Tapi ada kadang orang-orang tuh yang gelarnya nggak ditulis. Misalkan gelarnya ada 3 nih, nggak ditulis 1 aja marahnya. Kamu tahu nggak betapa sulitnya saya mendapatkan gelar itu? Waduh. Kadang orang membutuhkan penghormatan tapi mencarinya dengan cara yang salah. Tetapi ini kuncinya. Kalau kita ingin dihormati sama orang lain, hormatlah akan Tuhan. Karena ketika kita hormat sama Tuhan, kita taat perintah Tuhan. Kita akan hidup berbelas kasih, kita akan hidup nolong orang banyak. Kita akan hidup berdampak buat sekitar kita. Maka hidup kita pun akan dihormati oleh orang-orang di sekitar kita. Saya baru menemukan satu fakta menarik, walaupun saya rasa ini bukan hal yang cocok untuk saya, tetapi saya melihat banyak pelayan Tuhan atau hamba Tuhan. Jadi bisa hamba Tuhan pendeta atau orang aktivis di gereja seperti ini, seperti Bapak Ibu. Di lingkungannya dia aktivis juga. Jadi dia melayani di gereja dan melayani di lingkungan. Artinya apa? Dia di gereja mungkin pelayan Tuhan atau pendeta. Di lingkungan dia jadi Pak RT, jadi Pak RW. Dan ternyata saya baru sadar pelayanan seorang RT dan RW itu berdampak loh buat lingkungannya. Saya kenal seorang pendeta jadi Pak RT ya. Dia cerita sama saya, dia tuh pernah belajar perikanan. Tapi karena dia jadi pendeta kan gak kepake skillnya. Waktu COVID dia pakai lagi otak dia di perikanan itu. Karena gereja banyak tutup kan dia mulai coba kembang biakin ikan lele di ember. Dia coba gagal mati. Tapi dia ulik sampai berhasil. Akhirnya dari 1 ember, kedua ember, ketiga ember sampai puluhan ember. Sampai akhirnya lele itu gak kemakan sama dia. Lalu dia ajarin tetangga-tetangga di sekitarnya. Akhirnya apa? Setiap tetangga yang mau makan lele gratis tinggal datang ke rumah dia. Dan dia jadi Pak RT 2 periode. Bukan jadi presiden. Pak RT 2 periode. Sekarang lumayan RT digaji sama negara Bapak Ibu. Tapi prinsipnya gini, ketika dia mau melayani masyarakat sekitar,
Dia jadi berkat. Bukan hanya melayani administratif kayak tanda tangan buat KTP atau apa. Tapi dia memikirkan orang-orang di sekitar dia tuh susah hidupnya. Jadi boleh ambil makan di tempat dia. Diajarin ternak lele jadi bisa punya penghidupan yang layak. Dan ini menurut saya satu hal yang luar biasa. Orang jadi hormat sama dia bukan karena dia pendeta, bukan. Tapi karena impact yang dia berikan di dalam lingkungan sekitarnya. Dan saya rasa ketika kita hormat sama Tuhan, kehidupan kita pun akan dihormati banyak orang. Katakan amin. Hidup kita gak egois, hidup kita gak mikirin diri sendiri. Kadang gini ya, kadang kalau ke gereja egois juga jadi masalah. Misalkan gini, kita datang ke gereja cari gereja yang kita suka. Oh ini sih kita suka nih atmosfernya, AC-nya cukup, dinginnya pas. Gak terlalu silau, lampu-lampunya pas nih di sini. Oh mau Karawangi selalu silau, aku di King aja suka lampunya pas, oke. Oh di sini asyirnya senyumnya pas, oke aku suka. Oh di sini yang khotbah bagus, aku suka, oke. Oh di sini dapat snack, aku suka. Jadi aku suka terus kan. Sampai bawah, parkir, mundur. Asyir yang tadi shalom, shalom, nabrak mobil dia nggak sengaja. Langsung dia bete. Wah di sini asyirnya kurang ajar. Gak bener, masa mobil jemaat ditabrak. Saya nggak akan ke gereja ini lagi. Karena fokusnya dia cari gereja, cari komunitas semuanya aku suka. Kalau ada sedikit yang dia gak suka langsung dia pergi. Padahal kalau kita datang ke gereja sikap kita apa? Apa yang Tuhan suka yang kita berikan untuk Tuhan. Apa yang Tuhan mau ketika kita beribadah kita berikan untuk Tuhan. Banyak orang Kristen sekarang kebalik konsepnya. Cari tempat ibadah yang mereka suka. Salah. Harusnya kita ibadah di mana Tuhan mau tempatkan kita dan Tuhan mau kita lakukan apa di tempat itu. Jangan duduk-duduk aja, tapi kita layani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Konklusinya gini Bapak Ibu, saya bikin satu rumus ya, bukan rumus lah, konklusi dari Mazmur 112 yang saya dapatkan. Mungkin ini akan membantu saudara, takut akan Tuhan akan menghasilkan penghormatan sama Tuhan. Dan penghormatan kepada Tuhan akan menghasilkan menghormati sesama manusia tanpa pandang bulu. Karena kita tahu manusia-manusia lain itu, baik yang di atas maupun yang di bawah, juga ciptaan Tuhan. Juga Tuhan mati buat mereka. Jadi kita gak akan pandang bulu dalam menolong dan mengasihi orang lain. Yang terakhir, kalau kita menghormati sama manusia akan mengakibatkan hidup kita akan dihormati dan berbahagia di bumi ini. Katakan amin. Karena Mazmur itu gak ngomong berbahagialah nanti kamu di surga. No, berbahagialah sekarang. Siapa yang mau berbahagia di surga? Gak ada. Kita di surga udah pasti bahagia, gak usah ditanya mau atau enggak. Karena firman Tuhan tulis di sana nanti gak ada sakit penyakit, gak ada masalah. Tapi pertanyaannya siapa yang mau berbahagia di bumi ini? Di bumi yang hancur, di bumi yang penuh dosa, di bumi yang dikuasai dengan segala sistem yang jahat. Tetapi ketika kita hidupnya takut akan Tuhan, hormat sama Tuhan. Hidup kita akan berbahagia. Bukan nanti, tapi sekarang. Amin. Amin. Siapa yang mau berbahagia di bumi? Haleluya, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saya akan tutup dengan satu sharing. Saya pernah cerita juga, kalau gak salah saya lupa di Kings ini udah pernah sharing belum. Hidup saya sebelum percaya Tuhan itu hidup untuk diri sendiri. Self-centered. Bahkan saya itu orang yang kalau makan itu kalau bisa murah, mending murah, kalau bisa gratis mending gratis gitu. Jadi kalau saya senang dulu kalau lagi hidup, lagi survival mode gitu ya, masih awal-awal kerja, tiba-tiba di kantor ada acara gathering, pasti datang, gratis makan. Bahkan saya datang ke Komsel itu karena makan gratis. Lumayan nih ada makan gratis di Komsel, saya mengurangi uang jajan, itu saya bertobat karena makan gratis. Jadi makan gratis Prabowo bagus kayaknya gitu. Bukan kampanye ya. Tapi saya tuh orang yang hemat. Saya ingat waktu itu pernah punya kerjaan kantornya di Pajajaran. Di sebelah kantor itu ada rumah makan. Rumah makannya jual makanan vegetarian semua, murah banget. Ya, 6.000. Dulu tuh 6.000, sekarang gak tahu berapa. 6.000 4 sayur. Tambah daging, dagingnya juga daging palsu lagi. Kayak dari jamur atau apa. 4.000, jadi saya makan 10.000 kenyang. Saya hemat sehemat mungkin karena dulu saya punya prinsip hidup hemat pangkal kaya. Jadi saya hemat. Saya kumpulin duit buat saya nanti, buat saya. Sebisa mungkin kalau makan hemat. Sampai pada suatu titik ketika percaya itu, belum pada percaya Tuhan ya, ketika hemat itu, duit saya sering habis, bukan sama saya. Sama kebutuhan saudara atau keluarga.
Udah ngumpulin nih, tiba-tiba keluarga butuh apa, ya terpaksa saya keluarin. Saya keluarinnya tidak dengan damai sejahtera, tapi dengan sungut-sungut. Kenapa? Karena saya mikir ini buat saya. Saya pengen hemat untuk kekayaan saya. Saya pengen hemat untuk saya nabung nanti jadi orang yang kaya. Hidupnya self-center. Sampai waktu ketemu Tuhan, Tuhan tuh tobatin saya tentang hal ini. Kamu jadi anak Tuhan gak boleh pelit. Tuhan udah bukain berkat-berkat yang saya gak pernah pikirin. Dan di sana saya mulai bertobat. Hidup saya jadi generous. Satu hari saya pernah ingat ketika saya waktu itu lihat grup gitu ya, pelayan-pelayan anak muda. Di ibadah YouTube suka ada acara makan besar. Jadi bukan makan snack, tapi makan besar yang nasi gitu ya, porsian. 1 bulan sekali. Tapi budgetnya tuh mandiri dari pengurus. Nah biasanya selalu cukup. Tapi hari itu tuh semua tuh panik. Kenapa? Karena ibadah tuh tinggal H+1. Makanan udah dipesan. Tapi buat pelunasan gak ada duitnya. Semua bingung kan, gimana ya. Akhirnya saya bilang gini. Saya chat PM gitu ya ketuanya. Di grup ribut apa? Ini kok kurang berapa? Kurang segini. Aduh banyak juga ya. Iya kok lagi gak tahu kenapa nih. Mungkin lagi pada pengeluarannya besar jadi gak pada menabur. Oh ya udah gak apa-apa. Ya udah deh. Saya ikut nabur. Ya gak banyak sih, cuman siapa tahu ngurangin beban. Ya udah saya nabur tuh. Padahal gak lagi berlebihan juga, tapi saya tergerak aja nabur. Terus bendaharanya kan komennya di grup, puji Tuhan ada uang masuk gitu ya. Tinggal kurang segini lagi guys, berdoa Tuhan cukupkan. Terus tiba-tiba jadi pada nabur, gak tahu kenapa, gak tahu siapa juga. Jadi pokoknya minggu itu surplus uang kita. Akhirnya bisa buat makan 2 bulan. Di situ bendaharanya mengalami kebaikan Tuhan. Mengalami encounter sama Tuhan, karena dia pusing kan cari duit. Gimana ya kurang. Tiba-tiba dia bilang, wah bener ya kalau buat Tuhan tuh 5 roti 2 ikan. Pasti dicukupkan. Oh iya bener juga. Tapi di sana saya merasa gini. Ketika kita hormat sama Tuhan. Tuhan yang udah kasih berkat buat kita. Kita gak akan menahan-nahan berkat itu. Kita akan generous buat orang lain. Seringkali kita tergerak buat ngasih orang yang kadang kita pun juga bingung. Kenapa kita harus kasih orang itu. Tapi kadang tergerak aja. Kita kasih. Dan biasanya pemberian yang tergerak karena belas kasih atau karena impresi itu benar-benar memberkati banyak. Memberkati orang itu dengan luar biasa maksudnya. Karena itu yang dia butuhkan. Saya pernah sama istri, ditanya sama istri kan. Say, aku mau beli ini ya, buat siapa? Buat kasih si Anu. Hah, kok kamu aneh sih ngasih begitu? Gak tahu aku kayak kepikiran dia terus kepikiran alat ini. Tahu gak kepikiran apa? Kepikiran teflon. Panci buat masak. Yang mau dikasih orang yang udah jadi orang tua, punya anak kecil yang biasa suka masak MPASI gitu kan. Tiba-tiba istri saya nanya kan karena itu lumayan harganya. Boleh gak aku beli ini buat dia? Emang dia ulang tahun? Enggak sih. Dia lagi kenapa? Anniversary atau apa gitu kan. Enggak ada. Cuman kepikiran nama itu. Terus saya pengen kasih. Ya udah deh boleh. Oke akhirnya beli kan. Kirim tuh. Ini saya pengen ngasih ini katanya. Terus tiba-tiba dia wah thank you banget ya, thank you banget. Terus dia capture screen alat yang kita kasih itu teflon. Dia udah masukin di keranjang. Tapi gak di check out. Karena dia pikir mahal nih. Kan gitu biasa ibu-ibu ya masukin keranjang gak check out. Persis warnanya sama yang kita kasih. Dan itu kita juga bingung. Bisa gitu ya? Karena impresi. Jadi saya mau bilang nih mulai sekarang. Ketika kita hidup takut akan Tuhan. Ketika digerakkan untuk tolong orang, untuk bantu orang. Jangan tahan berkatnya. Karena Tuhan punya berkat yang lebih besar buat hidup Anda. Ada sukacita yang lebih besar melihat orang lain sukacita karena pertolongan kita. Karena kemurahan hati kita. Dan percayalah, hidup kita akan berbahagia. Bukan nanti di akhirat, enggak. Tetapi sejak sekarang di dunia ini hidup kita akan berbahagia. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu terakhir tadi. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita renungkan firman Tuhan hari ini. Haleluya. Tanyanya dari ref ya.